Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi in this afternoon we are going to talk about three skills in a row. That is, especially talk about personal pronoun, and then possessive adjectives and pronoun reference. Oke, jadi ini biasanya soal wajib ya, soal wajib yang keluar di written expression ya, part B di structure. Ya, bisa dikatakan soal ini tidak terlalu rumit ya, tidak rumit, tapi terkadang bisa kita salah dalam mengambil jawaban kalau misalnya kita pandang entengnya atau tidak teliti ketika mengambil atau memilih jawabannya. Oke, kita masuk di skill 21 ya teman-teman. Skill 21, subject and object pronouns. Oke, jadi saya geser-geser dulu ya. Mungkin saya mau mencatat-catat sedikit dulu ya. Oke, sebagaimana teman-teman ya, pronoun itu adalah dia adalah dalam bahasa Indonesianya kata ganti. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya dia namanya domir. Oke, dia kata ganti seperti I, you, we, they, he, she, it. Oke, itu yang namanya pronoun. I, you, we, they, he, she, it. Itu sederhananya sih. Tugasnya apa ya? Seperti contohnya dia kayak I, you, we, they, he, she, dan it. Oke, I, you, we, they, he, she, it. Gunanya apa sih? Jadi guna daripada function daripada pronoun itu teman-teman, dia adalah menggantikan dari noun. Jadi noun dan pronoun ya, noun dan pronoun itu dia kayak kakak adik 11, 12. Oke? Oke, tempatnya pronoun di mana sih teman-teman? Jadi pronoun itu hampir sama dengan noun ya. Dia tempatnya bisa sebagai subjek. Oke. Dia bisa sebagai objek. Oke. Dan dia bisa sebagai object of preposition. Oke, jadi dia bisa sebagai object of preposition. Oke, saya berikan contohnya, saya hapus dulu. Misalnya kalau dia subjek, she kills me. Oke. Nah, dia kata ganti orang ya, kata ganti nomor. Daripada kita mengatakan Diana Smith Callahan kills me, for example. Oke, Diana Smith Callahan, it is very very long. Oke, jadi pronoun ini datang ya dengan guna untuk mengganti nama orang, oke, nama benda, nama binatang, oke, nama orang, nama benda atau nama binatang. Karena kalau misalnya kita pakai nama aslinya ya teman-teman, kalau kita pakai nama aslinya terkadang itu terlalu panjang. Atau misalnya kalau kita, ini satu nama orang ya, kalau misalnya ada 5 orang, ada Amir, ada siapa lagi, Diana, ada Emily, oke, ada Ryan, for example, and then it banana. Ryan, eat banana. Oke. Ini bayangkan, ini ada 5 orang. Kalau kita sebut atau kita katakan, ini bisa sampai panjang sekali namanya. Oke. Amir, Diana, Emily, Ryan, eat banana. Ya, itu sangat repot. Jadi kemudian pronoun ini datang untuk mempermudah ya penggunaan bahasa, ya, menyingkat. Jadi ini kita ganti aja dengan they. They eat banana.
Oke, jadi itu gunanya pronoun teman-teman. Itu gunanya pronoun seperti I, you, we, they, he, she, it. Dan ternyata problems of pronoun itu menjadi salah satu daripada topik bahasan di TOEFL. Dan terkadang ini menjadi soal wajib dalam TOEFL. Khususnya nomor 16 sampai nomor 40 di written expression. Oke, saya hapus ya teman-teman. Oke. Nah, kita masuk di sini. Yang pertama. Ya, sorry ya, sebelum. Mostly teman-teman ya, secara singkat, oke, secara singkat, pronoun itu ada 5 ya, kalau tidak salah. 5 jenis. Yang pertama dia ada subjek, kemudian ada objek, bukan 5. Iya, 4 ya, 4. Ada subjek ya, ada objek, ada possessive adjective, post adjective, dan ada possessive pronoun. Oke, ada possessive pronoun. Contohnya, oke, tidak perlu terlalu pusing dengan nama ya. Kembali saya ulangi, jangan terlalu pusing dengan nama. Oke, jadi contohnya ini I. Ini sebenarnya pelajaran yang sangat mendasar ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah dapati pelajaran ini baik di SD, tidak di SD ya, SMP lah, SMP, SMA, ataupun perkuliahan ini sudah banyak dipelajari. Cuman ketika misalnya kita di TOEFL itu kita lebih dalam lagi menyelaminya untuk penggunaan pronoun. Contohnya ya, subjek I, objeknya me, ya, objeknya me, possessive adjektifnya my, possessive pronounnya mine. Oke, they, them, their, theirs. Oke, they, them, their, theirs. He, him, his. Oke, jadi seperti ini. Jadi dalam TOEFL itu terkadang dia merubah-rubah. Maksudnya dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya kalau seharusnya kita pakai subjek, dia memakai objek. Seharusnya kita pakai objek, dia mengganti dengan subjek. Seharusnya possessive adjective diganti dengan possessive pronoun. Seharusnya possessive pronoun diganti dengan possessive adjective. Jadi seperti itu. Jadi diganti-ganti, dirubah-rubah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akan membahas ini lebih dalam untuk selanjutnya. Oke, saya hapus ya. Oke, jadi kita masuk dulu ya. Subject and object pronoun. Oke, subject and object pronoun. Oke, kita bahas ya. Wait a minute. Oke, so kita masuk ya teman-teman ya. Pronouns are words such as he, she, or it. Oke, pronouns are words such as he, she, or it that take place as nouns. Ya, that take place as nouns. One common problem with pronouns on TOEFL tests is that subject and object pronouns are confused. Okay, so should be able to recognize these two types of pronouns ya. Terkadang subjek dan objeknya itu bergantian ya teman-teman. Terkadang TOEFL menggantinya seperti saya tadi katakan ya. Terkadang seharusnya itu tempatnya subjek dijadikan objek. Seharusnya tempatnya objek dijadikan subjek. Oke teman-teman ya. Jadi jadi ini ya yang termasuk subjek pronoun dan ini objek pronoun ya, kata ganti benda atau kata ganti orang. Kata ganti orang dan benda atau binatang juga. Benda, orang, binatang. Semuanya bisa dikata-gantikan dengan pronoun. Oke, contohnya ya. I, you, he, she, it, we, they. Oke ya, seperti ini. Ini namanya subject pronouns. Maksudnya dia subject pronouns
dia hanya bisa muncul di awal kalimat. Oke, ya. Di awal kalimat. Oke, di awal kalimat. Kalau object pronouns, dia hanya muncul seperti me, you, him, her, it, us, them. Ini muncul di akhir kalimat. Ya, di akhir. Oke, dia muncul di akhir kalimat. Oke, ada muncul di awal kalimat dan ada muncul di akhir kalimat. Tidak boleh kita tukar. Misalnya objeknya dia muncul di awal kalimat atau subjeknya dia muncul di akhir kalimat. Tidak bisa. Ya, harus ya subjek muncul di awal kalimat dan objek muncul di akhir kalimat. Seperti itu teman-teman. Jadi contohnya itulah kenapa kemudian terciptalah kata I, bentar ya. Terciptalah kata I love you. Okay? Or you love me. Okay? I love you and you love me. Ini semua adalah subject pronouns. I dan you. Okay? Sedangkan you dan me ini adalah object pronouns. Okay? Jadi jangan sampai kita tukar. Sehingga kemudian salah kalau kita mengatakan you love I. Okay? You love I. This is wrong. Okay? You love I or you. Okay. You love I or yep. Makanya kita salah ya, sorry. Makanya salah kalau kita mengatakan you love I. Salah ya kalau kita mengatakan you love I. Karena I itu dia muncul di awal. Ya. Sedangkan me itu dia muncul di akhir. Oke, dia muncul you love me. Kenapa harus me? Karena dia objek. Oke ya. Jadi dia muncul di akhir kalimat. Oke, yang objek. Sedangkan you ini, I ini, oke, dia muncul di awal kalimat. Oke. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan me love you. Oke ya, kita tidak boleh mengatakan me love you. Oke, jelas ya? Me love you juga tidak boleh. Ini juga salah. Karena me ini adalah objek. Seharusnya objek itu muncul di akhir kalimat. Sedangkan ini adalah awal. Seharusnya yang muncul di awal itu adalah I, bukan me. Oke teman-teman, jelas ya? Dia harus muncul di akhir. You love me, not you love I. Not me love you. Salah juga. Oke ya? Oke, itu aja sih. Saya kira tidak terlalu rumit ya. Kita lihat contohnya ya. Mary saw the film with Barry. Okay, Mary saw the film with Barry. Okay, Mary saw the film with Barry. Oke, Mary ini diganti, kata gantinya Mary kan perempuan. Jadi kata gantinya adalah she. Oke, the film itu benda. Kata gantinya benda apa? It. With him, Barry itu apa? Dia laki-laki. Kata gantinya adalah him. Mary saw the film with Barry. She saw it with him. Oke, jadi begini ya. Beginilah caranya kita menggunakan pronoun. Mary-nya diganti dengan she, filmnya diganti dengan it, Barry-nya diganti dengan him. Kenapa him? Kenapa bukan Kenapa kemudian him? Kenapa bukan he? Ya, karena dia di akhir kalimat. He, Barry di sini adalah di akhir kalimat sehingga kita menggunakan ruas yang bagian ini. Oke, kita tidak boleh menggunakan ruas bagian ini karena dia khusus untuk yang di awal kalimat. Oke, kita tidak boleh mengatakan she saw it with he. Ya, ketika kita menggunakan he di situ maka itu salah. Oke, itu salah. Begitu pula juga dengan she, kita tidak boleh menggunakan kata her di sini ya. Tidak boleh menggunakan kata her, karena her itu untuk di akhir kalimat. Sedangkan di awal kalimat kita harus menggunakan she. Boleh her kalau misalnya dia di akhir. Oke, jelas ya teman-teman? Siap saja. Jadi kalau misalnya kita ganti ya, she ini diganti dengan he, ya, menjadi he saw it
with her. Oke? He-nya berasal dari sini, her-nya berasal dari sini. Oke? Jadi tempatkan pronoun pada tempatnya. Oke? Jangan ditempatkan bukan pada tempatnya, maka itu akan salah. Oke. Ini contohnya, dia berikan, penulis buku memberikan contoh yang kalau misalnya dia terhitung salah. Misalnya me. Nah, ini problem juga dalam TOEFL ya. Kalau misalnya muncul parallel structure. Parallel structure. Oke. Parallel structure yang menghubungkan satu noun dengan noun yang satu pronoun dengan pronoun yang lain. Parallel structure yang mana sih? N. N aja di sini yang biasa muncul ya. N. Oke. Misalnya me and my friend are taking a trip. Ini salah ya. Our neighbors are going with you and I. Ini juga salah. Oke? Kenapa? Karena me di sini adalah awal kalimat. Seharusnya di sini bukan me, seharusnya I. Oke? Dan begitu pula our neighbors are going with you and I juga salah di sini, seharusnya me. Oke? Me itu di akhir kalimat dan I di awal kalimat. Oke, ini beda aja ya. Cuman teman-teman kalian harus berhati-hati ya kalau ini misalnya menjadi subjek. Contohnya ya, I, bukan I-nya ini menjadi yang di belakang. Misalnya Amir, ya, Amir and me or I go to market. Oke? Nah, atau ya contohnya seperti ini, Amir and me or I, teman-teman. Oke, di sini jawabannya me atau I. Oke ya. Biasanya orang kalau speaking dia akan menggunakan me. Biasanya ya. Amir and me go to the market. Padahal ini kalimatnya adalah salah. Oke ya. Karena teman-teman, bagian ini dia masih terhitung sebagai subjek. Oke? Dia masih terhitung sebagai subjek atau awalan kalimat. Oke? Jadi bayangkan ketika misalnya kita hilangkan Amirnya. Amir dan N. Oh, sorry. Ya Allah. Sorry ya. Terpencet tadi. Oke, ini dia. Sorry. Oke. Contohnya teman-teman, Amir and, saya ulangi ya. Contohnya ya, Amir and me. Amir and me, sorry. Amir and me or I. Amir and me or I. Okay, saya harus. Amir and me or I go to market. Okay. Amir and me or I go to market. Di sini yang mana yang benar? Amir and me or I go to the market. Oke, biasanya pasti kita memilih sini adalah me. Amir and me go to the market karena seakan-akan kita mengira bahwa me di sini adalah objek. Ya. Padahal teman-teman kalau muncul n ya, dia hanya parallel structure. Maksudnya dia menyambungkan antara satu dengan yang lain. Jadi Amir n sampai I di sini dia masih dalam ranahnya subjek ya, atau awal kalimat. Sehingga penggunaan me di sini tidak boleh.